Baik, perkenalkan saya Christian Felix. Kali ini akan menjelaskan mengenai Project Pacman. Jadi untuk lakukan analisa aplikasi funnel strategi dari sebuah company fintech FinX ya. Oke, bisnis problemnya itu yang pertama adanya peningkatan dari applications gitu ya, sehingga menyebabkan performance dari kerajaan application proses itu menurun. Lalu diketahui juga Finex sekarang hanya menggunakan sistem sederhana yaitu first come first serve. Jadi perlunya ada evaluasi dan rekomendasi terhadap proses application funnel nih ya. Oke, jadi problem statementnya bagaimana cara membuat application funnel lebih efektif dan efisien. Dan kemudian objektifnya mencari rekomendasi yang berkaitan dengan funnel performance ya. Oke, di problem definition-nya jelas ada kenaikan high risk application yang sangat besar, sebesar 323% dari kuartal 1 2020 sampai kuartal 4 2022. Jadi apakah ini menyebabkan performance dari credit application processing itu menurun? Karena sekarang hanya menggunakan sistem yang sederhana yaitu first come first serve. Dan setelah dilakukan root cause analysis, itu ada 3 poin yang akan di-highlight dan dibahas. Yang pertama adanya sistem yang tidak berfokus untuk attract customer yang lower risk gitu ya. Lalu yang kedua itu application verification process dilakukan dalam waktu yang tidak proper. Dan terakhir itu yang ketiga ada banyaknya applicants yang mendaftar itu punya high expense to income ratio sebesar 51%. Jadi kalau kita lihat dari application funnelnya sendiri itu ada drop yang cukup signifikan gitu ya. Docs verification process baik PVE dan PVA itu hanya drop 13%, sedangkan dari docs verification itu bisa minus 36% ya yang lolos ke docs verification. Nah, sehingga kita lihat bahwa kita bisa minimize failed verification caused by not being able to be reached out itu dari PVE dan PVA, karena PVE dan PVA ini butuh verifikasi dari user ya. Yang kedua, kita lihat juga dari proporsi dari applications yang gagal dalam tahap box verification itu meningkat sebesar 41% dari 41% di kuartal 1 2020 menjadi 58% di kuartal 4 2022. Jadi ada dua reasons dari kegagalan docs verification. Yang pertama datanya nggak komplit, yang kedua datanya suspicious. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat juga bahwa Finex sebetulnya bisa mendrop atau sebesar 42% high risk applicants dan drop 18% low risk applicants selama docs verification process. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari funnel untuk low risk applications itu kita bisa lihat bahwa drop rate dari PVA itu lebih besar ketimbang dari PVA di high risk. Artinya ini nggak baik. Kenapa? Karena higher drop rate di low risk funnel jadi lebih sedikit low risk applicants ya ketimbang di high risk applicants ya kalau dia lebih tinggi ya. Lalu kita cek juga dari total processing time itu ternyata untuk yang low risk applicants itu jauh lebih lama timbang yang high risk applicants. Dia menunjukkan bahwa adanya inefisiensi kalau kita hanya pakai first come first serve. Jadi terlalu banyak yang high risk yang masuk, jadi yang dikerjakan dulu malah yang high risk duluan. Sebetulnya kita bisa manage itu ya. Lalu dilihat juga bahwa average processing time dari applying for a loan gitu ya, sampai loannya itu di disperse atau di approve, itu yang low risk applicants jauh 22% lebih lama ketimbang high risk applicants gitu ya. Dan PVE proses itu banyaknya dilakukan di jam makan siang, dan PVA proses itu banyak dilakukan dari di end of working hours gitu ya, jam 5 sampai jam 7 malam. Nah ternyata kalau kita cek lagi dari low risk dan high risk itu sendiri, itu PVE nya low risk itu ada 53%, sedangkan high risk nya itu punya PVE 45% yang drop gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan perlakuan
low-risk application itu jauh lebih banyak yang menjawab di jam-jam sudah mau ending jam kerja ya. Jadi ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan dari analisa ini. Yang pertama itu untuk mengcounter PVE proses yang top 3% itu banyak dilakukan di jam-jam makan siang. Jadi PVE kita bisa push ke depan di pagi hari dan prioritize low risk applicants. Jadi sehingga dapat estimasinya mengurangi drop rate sebesar 5% untuk low risk applicants dan 2% untuk all applications. Lalu yang kedua, 54% PVA itu banyak dilakukan untuk end of working hours jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi kita bisa juga push juga PVA ini, proses ini ke jam lebih pagi dan prioritize low risk applications. Yang terakhir itu most of failed applications on docs verification are caused by data are not complete. Jadi kita bisa push ke tim engineer untuk bikin fitur supaya semua application yang mengisi itu mandatory ya fieldsnya, sehingga tidak ada lagi data di docs verification itu gagal karena datanya tidak komplit ya. Dan ini appendixnya cara perhitungan impact yang estimated impactnya ya. Oke, kita lanjut ke dashboardnya sendiri. Jadi dashboardnya sendiri ini ada dua view. Jadi ada daftar view dan proses view ya, yang sekarang kita lihat ini ada proses view. Jadi di dashboard ini kita bisa lihat funnelnya itu ya, dari orang apply for loan pertama sampai kepada loan disburse-nya. Kemudian kita juga bisa lihat total processing time-nya dari bulan ke bulan gitu ya. Kalau kita lihat average total processing time itu nggak terlalu signifikan berubah ya seiring dengan peningkatan number of debtors. Jadi dari awal 2020 sampai 2022 itu dia stabil ya, cuman ada spike di akhir ini karena ada sedikit data dari tahun 2023 ya, which we can ignore. Ini juga ada filter date-nya juga, ini ada scorecard, kemudian ini ada processing time untuk each process ya, dari verification dan sampai ke loan disperse. Lalu yang kedua itu kita bisa akses debtor view, kita bisa pencet juga di sini gitu ya untuk pindah sheet. Nah di debtor view ini aku coba menggunakan scatter plot itu ya, awal waktu draw insights itu kita pakai DTI atau debt to income ratio. Kita coba plotting jadi 4 kuadran ya, risk dan value gitu ya. Jadi disperse amount dan DTI ratio nya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini. Kemudian dari payment behavior-nya kita bisa cek gitu ya, ada user education-nya, ada credit score-nya, ada reason for loan-nya. Ini kita bisa cek juga di sini. Ya, ada filter tanggal juga. Kemudian kita bisa cek juga di sini ada filter untuk demographical data, credit score, kuadran, payment status, user education, reason for loan. Payment statusnya sudah dalam grace atau late, paid atau on time gitu ya. Jadi bisa dicek aja filter-filternya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya share dari project ini. Thank you so much for listening. Saya tunggu feedbacknya untuk project kali ini ya. Thank you so much.